Hari penilaian akhir tiba. Seorang instruktur yang berdiri di tengah arena berteriak dengan semangat. Di lokasi ujian terdapat 3 siluet, dan di hadapan mereka berdiri semua siswa akademi. Penilaian akhir dimulai. Ada selembar daun yang melayang di udara. Peserta pertama dikelilingi oleh daun-daun ini, memegang pedang di tangannya, menutup matanya, dan berkonsentrasi. Dengan sebuah lompatan, ia memotong semua daun sekaligus dengan satu tebasan. Kepala akademi melihat apa yang dilakukan pemuda itu dan berkata bahwa akurasi serta kecepatannya sangat baik. Peserta berikutnya berdiri di depan tumpukan batu. Dengan satu tebasan kuat, ia memotong batu tersebut. Potongannya miring dan terlihat sangat halus. Kepala akademi menutup matanya dan mengatakan bahwa semua orang tampil di luar ekspektasi. Tetapi ia masih sedikit kecewa dengan hasil yang ditunjukkan. Ahmed berdiri dan bersiap untuk menyebutkan nama siswa berikutnya. Ternyata itu adalah Judith. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah maju dan berhenti di depan meja kepala sekolah. Ia bertanya apakah ia bisa mengikuti ujian bersama siswa lain. Sang kakek tidak mengerti apa yang ia bicarakan, jadi ia bertanya kembali. Dengan senyuman di wajahnya, Judith menjelaskan bahwa ia berpikir duel akan memungkinkan keduanya untuk menunjukkan kekuatan mereka secara lebih lengkap. Setelah mendengarnya, kepala akademi mengatakan bahwa itu akan menarik dan kemudian bertanya siapa pasangannya. Brad muncul dari kerumunan, berdiri saling berhadapan. Mereka bersiap untuk duel. Brad bertanya apakah Judith sudah siap. Judith tidak terburu-buru menjawab. Sambil memutar pedangnya di tangannya, ia menyebut namanya dan terdiam. Brad menatapnya, menunggu jawaban. Judith mengatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru, tetapi tampaknya itu tidak akan berhasil. Partikel debu sisa ujian sebelumnya berterbangan di lokasi ujian. Judith berteriak bahwa hari ini ia akan mengalahkan Brad. Sambil tersenyum, Brad berkata bahwa itulah Judith yang ia kenal. Pertarungan dimulai. Judith membungkuk bersiap untuk melompat. Saat ia melompat, lompatan itu melintasi setengah arena. Ia menghantamkan pedangnya ke arah Brad dan pertempuran yang sengit pun dimulai. Semua serangan diblokir dan tidak ada yang ingin mengalah. Semua yang hadir terkejut melihat apa yang terjadi. Ada suara keras luar biasa di ruangan akibat tabrakan tersebut. Sementara itu, Brad mulai kehilangan pijakan. Nampak kesulitan dan hampir tidak bisa menahan serangan Judith yang terus-menerus. Wajah Judith sangat serius. Ia meluncur maju dan melakukan sedikit gerakan kaki. Ia bergerak cepat dan lincah, menghantam dengan serangan cepat menggunakan pedangnya, tepat di atas kepala Brad yang berhasil menghindar. Brad mulai kehilangan keseimbangan, dan Judith ingin memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mengayunkan pedangnya, ia menebas pedang dari atas ke bawah untuk memberikan pukulan terakhir, tetapi itu tidak berhasil. Brad mampu menghindar sekali lagi, dan serangan Judith yang melewati wajahnya dengan sangat dekat. Semua orang terkejut, semuanya terjadi begitu cepat. Ketika ada waktu, Brad melompat mundur untuk menjaga jarak, tetapi Judith tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja. Ia melompat mengejarnya sambil terus menyerangnya. Menemukan kesempatan, Brad melakukan serangan dengan tebasan keras yang seharusnya mengenai Judith, tetapi lawan melihat serangan itu dan melompat. Brad terpaku sejenak saat Judith melakukan serangan berikutnya dalam lompatannya. Serangan itu dijawab Brad dengan ayunan pedang yang keras. Karaka menatap itu dengan kagum. Langkah mereka tidak terlihat di lantai karena sangat cepat sekali. Hanya gambaran tebasan pedang mereka yang nampak. Setelah serangan itu, mereka terus saling melancarkan serangan. Ahmed melihat itu, menyebutkan bahwa serangan Judith ganas dan kuat, tetapi Brad dengan tangkas menangkis setiap serangannya. Mata Judith nampak tajam saat Brad berhasil menusuknya. Kemudian darah menyemprot dari pipinya. Ia segera melompat beberapa langkah menjauh sementara darah mengalir dari pipinya. Judith marah dan memanggil lawannya untuk maju sambil tersenyum puas dan bersiap untuk menyerang lagi. Brad bertanya, apakah ia berharap bisa mengalahkannya dengan cara ini? Pertempuran dimulai.
Lagi dengan pukulan demi pukulan mereka saling menyerang tanpa ampun. Pikiran Judith adalah bahwa ia perlu menjadi lebih kuat lagi. Sementara Brad berpikir bahwa ia perlu lebih akurat lagi. Dalam satu momen, semuanya bergabung menjadi sebuah pembantaian besar. Di pusatnya terdapat cahaya yang bersinar. Seluruh arena dipenuhi awan debu hingga tidak ada yang terlihat. Judith berdiri tanpa terluka, tetapi pedangnya patah. Brad berdiri di depannya tetapi pedangnya utuh. Mereka saling memandang tanpa ada yang menyerang satu sama lain lagi. Memegang pedang yang patah di tangannya, pikiran Judith terlintas bahwa pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan Brad. Para instruktur terkejut mengatakan bahwa mereka hampir berada pada level yang sama. Kemudian para instruktur melihat Brad yang masih berdiri. Setelah berpikir sejenak mereka melanjutkan bahwa Brad memang lebih terampil. Melompat dari tempat duduknya, pemimpin mulai bertepuk tangan untuk mereka, sambil mengatakan bahwa itu adalah duel yang luar biasa, dan keduanya adalah orang-orang hebat. Membungkuk, Judith dan Brad berterima kasih kepada sang kakek. Pemimpin yang bersemangat langsung bertanya, siapa peserta berikutnya? Judith dan Brad menunggu siswa berikutnya memasuki arena. Ternyata dia adalah Ilya. Dia memasuki arena tanpa setetes rasa takut atau keraguan, dengan senyum lebar. Brad berpikir dalam hati bahwa dirinya telah menjadi jauh lebih kuat dan melampaui dirinya yang dulu. Saat berjalan melewati Ilya menuju tempatnya, Brad berhenti sejenak berpikir, mungkin dia juga bisa mengalahkannya. Melihat ke arahnya, sang kakek bertanya apa yang akan ia tunjukkan. Tanpa ragu Ilya menjawab bahwa dia akan menunjukkan teknik pedang keluarga mereka. Pemimpin yang terkejut mendengar pernyataan ini mengatakan bahwa melihat pedang surga yang digunakan untuk memenggal Raja Naga Iblis akan sangat menarik. Mengambil pedang itu di tangannya, dia meletakkan ujungnya di telapak tangan. Melihat ini, Brad tersenyum sinis. Beberapa saat kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang. Ketika ia melihat pedang Ilya mulai meninggalkan siluet-siluet di belakangnya. Angin berputar di sekelilingnya saat dia bersiap-siap. Hembusan angin semakin kuat dan membuat Karaka terkejut. Tiupan angin dari segala arah berkumpul bersama-sama, menjadi semakin ganas. Angin itu menuju ke arah Ilya dan membungkus kakinya. Sementara Ilya memegang pedangnya di belakang punggungnya, bersiap untuk menyerang dengan kekuatan angin yang telah berkumpul dalam arena tersebut. Dia menghantamkan pedangnya. Itu luar biasa. Kekuatan angin yang tersimpan dalam bilah pedangnya dilepaskan keluar dalam bentuk spiral. Itu adalah serangan dahsyat yang menciptakan kilatan putih yang kuat. Angin begitu kencang sehingga sulit untuk tetap berdiri tegak. Para instruktur harus menutup mata mereka untuk melindungi diri dari angin kencang tersebut. Sementara Ahmed menutupi tubuhnya dengan kedua tangan, tetapi tetap memperhatikan. Brad dan Judith terkejut oleh teknik ini sehingga mereka hampir tidak bisa bertahan agar tidak diterbangkan oleh angin. Saat semuanya berakhir, Judith melihat ke depan dalam ketidakpercayaan total. Saat Ilya berdiri di arena dengan angin masih berkecamuk di sekelilingnya, dan seluruh gedung tersebut dipenuhi oleh badai angin tersebut. Para instruktur memandangnya terkejut. Kepala akademi hanya memandang dengan serius. Brad tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengucapkan apapun. Saat melihat Ilya, dalam pikirannya dia menyadari bahwa memang ada jarak antara mereka berdua di sini. Dia merasa kalah. Dia tidak memahami bagaimana ini mungkin terjadi. Suara batinnya berteriak liar, menggambarkan situasi seolah-olah ada dinding tak tertembus antara mereka berdua. Dan Ilya berdiri di atas dinding itu. Dengan napas berat, Brad bertanya pada dirinya sendiri, apa ia sedang memimpikan hal yang mustahil? Selang beberapa saat kemudian, Judith mendekatinya, memberitahu bahwa ini adalah orang terakhir yang tersisa, dan itu giliran Iron. Dia berjalan percaya diri memasuki arena. Dari kerumunan, Judith berteriak mendoakan keberuntungannya. Mendengar dukungan itu, Iron hanya tersenyum. Melihat punggung Iron, Brad berdiri diam mengepalkan tangannya, memandangi dengan penuh gelisah. Ingatannya
Kembali ke saat Iron mengatakan bahwa dia berpikir Brad adalah orang yang sangat baik. Brad merasa malu. Dengan senyuman lembut Iron berkata bahwa selalu ada suasana hangat dan cerah saat berada di dekatnya, sehingga membuat jiwa merasa nyaman ketika bersamanya. Mungkin itulah sebabnya banyak orang ingin menjadi temannya. Terkejut oleh kata-katanya, Brad bertanya, bagaimana bisa dia mengatakan hal-hal seperti itu begitu tenang? Iron tertawa menanggapi itu. Bangkit dari bangku, Brad berkata bahwa Iron salah. Ia menatap ke bawah dan berkata bahwa dirinya tak sebaik yang orang-orang kira. Keluar dari kenangan tersebut, dia melihat Iron sudah naik ke arena sambil menggertakkan gigi. Di dalam pikirannya, Brad memohon agar Iron jangan menunjukkan apapun yang mencolok. Siluet Brad meredup karena kemarahan membuat bibirnya tergigit keras hingga terlihat urat-urat di wajahnya. Di dalam kepalanya dia berteriak agar Iron jangan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Berdiri dalam ruangan luas tersebut, pemuda itu mengepal tinjunya lebih erat lagi. Kepala akademi dengan senyum lebar bertanya, apa yang akan diperagakan oleh Iron? Setelah berpikir sejenak, pemuda itu menundukkan pandangannya ke lantai. Semua orang hadir berada dalam keadaan tegang. Judith dan Brad mengalihkan tatapan cemas mereka kepada pemuda tersebut. Sementara mata Ilya membelalak lebar dengan alis sedikit berkerut dalam keheningan. Dengan percaya diri, dia menyatakan bahwa dia akan mendemonstrasikan tebasan tegak dengan pedang. Semua orang terkejut dengan kata-kata pemuda itu. Pemimpin sedikit tersenyum, sementara Ahmed membuka mulutnya sedikit dalam keadaan terkejut. Judith yang meletakkan tangannya di dahi mengerutkan alisnya mendengar jawaban itu. Keheningan canggung itu terputus oleh seruan keras dari seorang pemuda yang benar-benar tidak mengerti motif di balik tindakan Iron selama penilaian akhir. Pemuda yang berdiri di sebelahnya menatapnya dengan heran, tetapi Lance terus berkata bahwa apa mungkin sesuatu seperti tebasan vertikal hal yang istimewa. Ketidakpuasannya terputus saat Ahmed memanggilnya dengan nama. Menghadapi para pemuda yang berdiri di belakangnya, dia mengumumkan bahwa ini adalah peringatan terakhir sebelum dia mengeluarkannya dari ujian. Jika dia terus mengganggu, pemuda itu segera meminta maaf, dan pria yang berdiri di sampingnya menatapnya dengan cemberut, tidak mengerti apa yang dilakukannya. Ahmed berpikir bahwa meskipun dia telah menghentikan ucapan pemuda tersebut, dia mengerti kenapa Lance mengatakan itu. Wajahnya menjadi lebih serius dan alisnya berkerut. Dia memikirkan fakta bahwa ini adalah penilaian akhir, dan apa yang akan ditunjukkan Iron pada momen penting seperti ini. Memilih menunjukkan tebasan tegak yang bahkan tidak mungkin dilakukan dalam teknik pertarungan nyata adalah tindakan yang tidak bijaksana. Dalam pikirannya hanya ada kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan protagonis itu. Iron mengambil pedang dengan kedua tangan, menggenggamnya lebih erat dan mengulurkannya di depan dirinya. Dia menutup matanya, terus menarik napas dalam-dalam. Dalam posisi ini, pemuda itu membeku. Pada saat itu, pemimpin yang mengawasinya tidak bisa menahan emosinya. Alisnya berkerut dan senyum menakutkan muncul di wajahnya. Dia tidak sabar karena ingin melihat keterampilan Iron yang menolak untuk belajar darinya. Gambaran dan kenangan melintas di kepalanya saat dia mendemonstrasikan tarian pedang api dan wajah Iron di kerumunan yang tidak menunjukkan emosi ketertarikan. Semua kenangan ini membangkitkan emosi tertentu dalam diri pria itu. Penasaran dengan pemuda yang menolak tawarannya itu. Wajah pria itu mencerminkan semua obsesinya dalam senyuman menakutkan. Sementara itu, Iron masih berdiri diam, membuat kerumunan siswa berbisik. Para siswa yang berdiri di samping Ilya mulai mendiskusikan mengapa dia sudah berdiri seperti tiang selama ini. Namun, tatapan gadis itu serius. Dia menyadari bahwa ini adalah meditasi. Memegang pedang di tangannya dan menutup matanya, Iron tampak memancarkan energi dari tubuh dan senjatanya. Iron meratakan napasnya. Ia menarik napas dalam-dalam lagi. Genggamannya semakin kuat. Semua otot tubuhnya tegang. Dia berkonsentrasi sepenuhnya. Matanya masih tertutup, tetapi aura yang muncul darinya bisa terlihat jelas.
seolah-olah telah menembus kedalaman jiwanya. Iron menurunkan ujung pedangnya seolah menyentuh permukaan air. Ketenangan air terganggu dan gelombang mulai muncul. Pada saat yang sama, Iron itu berpikir bahwa dia masih tidak tahu siapa pria ini dan apa yang coba ia tebas. Gelombang kecil berubah menjadi gelombang badai raksasa. Seorang pria berambut panjang dan berjanggut muncul dari buih gelombang tersebut. Tatapan mata birunya terlihat lelah dan berat. Pria itu melakukan ayunan untuk menyerang. Iron juga melakukan hal yang sama, dan wajah Iron nampak sangat serius. Pada saat bersamaan, Iron tersebut melafalkan frasa, "Selama aku merasakan sakit dan kesabaran, selama itu aku akan mampu melangkah maju." Iron mengangkat gagang pedang di atas dirinya. Ia berkata, "Semua yang dibutuhkan hanyalah tekad baja." Mata pria menyala penuh percaya diri, bertemu dengan mata tajam protagonis saat ia melepaskan teriakan. Iron dengan kuat mengayunkan pedangnya, meninggalkan jejak terang. Ketika ujung pedang menyentuh lantai, lantai mulai retak mengirimkan partikel kecil dan debu ke udara. Semua orang terkejut. Lance dan temannya membuka mulut mereka dalam keadaan kaget. Sementara alis instruktur akademi terangkat melihat apa yang terjadi. Mata Ilya membelalak lebar dalam keadaan terperangah saat partikel kecil dari lantai batu beterbangan ke berbagai arah. Di antara semua puing-puing yang beterbangan, wajah Brett yang tersentak bisa terlihat ketika debu yang naik mulai mereda. Di tempat di mana pedang Iron menghantam, terbentuklah retakan yang dalam di lantai dan membentang ke seluruh ruangan. Nampak wajah membeku di wajah Iron tersebut. Ia bernapas berat mencoba untuk mendapatkan kembali napasnya. Judith memandang pemuda itu dengan penuh kekaguman, sementara Brett yang berdiri di sampingnya mencengkeram telapak tangannya hingga berdarah. Menyadari hal ini, mata gadis itu semakin melebar dan ia memanggil namanya. Tetapi pemuda itu membeku di tempat dan nampak gemetar di seluruh tubuh. Kepala Akademi Krono melihat semua kejadian tersebut dengan keseriusan di wajahnya. Sambil menghadapi kerumunan para siswa, pria itu mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan pengumuman hasil karena semua orang pasti sudah lelah menunggu. Memegang kertas hasil di tangannya, ia mengatakan bahwa penilaian akhir meskipun menentukan, peringkat mereka saat ini bukanlah indikator apakah mereka akan diterima atau tidak, karena mereka masih memiliki wawancara akhir. Kepala akademi memutuskan untuk mulai dari akhir daftar. Dengan mata tertutup, ia melaporkan bahwa Peter Nelson berada di peringkat 66. Kerumunan siswa mendengarkan dengan seksama. Di peringkat 42 adalah Alice Burnett. Peringkat ke-7 adalah John William. Judith berada di peringkat ke-4. Mendengar ini, gadis itu membuka mulutnya dalam keadaan terkejut. Peringkat ketiga jatuh kepada Brett. Pemuda itu tidak bereaksi terhadap hal ini, tetap berdiri diam mendengar pengumuman hasil tersebut. Kepala akademi mengumumkan siswa yang mengambil tempat kedua dalam daftar. Peringkat yaitu Iron Pereira. Alis pemuda itu terangkat dalam keadaan terkejut. Peringkat pertama ditempati oleh Ilya, yang tidak mengubah ekspresi wajahnya sama sekali setelah mendengar hasil tersebut. Pemimpin memuji semua orang, karena mereka telah melakukan yang terbaik, dan sekarang mereka membutuhkan istirahat. Ia berjanji akan mengumumkan tanggal wawancara nanti. Sehari setelahnya, nampak Ilya berjalan menuju pintu besar. Membukanya sedikit, ia melangkah hati-hati ke dalam tanpa merasa terkejut sama sekali. Gadis itu mencatat bahwa ia berharap menemukan pemuda tersebut di sini karena tidak ada orang lain yang akan pergi ke aula latihan sehari setelah ujian. Melihatnya dengan penglihatan periferal sambil memegang pedang di tangannya, Iron terkejut dan segera menyapanya. Ilya dan Iron duduk di bangku tetapi tidak terburu-buru untuk berbicara. Duduk lebih dekat dengan pemuda itu, Ilya memperhatikan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Tetapi pemuda itu hanya mendengus sebagai jawaban. Melihat, Justinanisia melanjutkan untuk mengatakan bahwa Brett dan Judith juga telah melakukan dengan baik. Sudah lama sejak ia merasakan seseorang mengejarnya berusaha melampauinya. Kali ini dia mengatakan bahwa dia hampir tidak mendapatkan peringkat pertama. Jika hal ini terjadi sebelumnya,
dia pasti akan merasa kesal. Senyuman manis muncul di wajahnya saat ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kali ini sedikit menyenangkan dan tebasan Iron benar-benar menakutkan. Sambil bergetar karena gugup, Iron berkata pada gadis tersebut bahwa teknik pedangnya juga luar biasa. Tetapi Ilya hanya tertawa mengetahui bahwa pemuda itu lemah saat menerima pujian. Namun suasana ceria langsung lenyap pada saat gadis tersebut memanggil namanya dengan nada serius. Ia memberitahunya bahwa dia tidak berniat untuk tinggal di akademi. Alis Iron terangkat kaget mendengar apa yang dikatakannya. Dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal itu sambil tersenyum. Reaksi gadis tersebut membuatnya merasa lucu, sehingga pemuda itu hanya menatap menjauh malu-malu sambil membenarkan dirinya bahwa hal ini sangat mengejutkan. Melanjutkan pembicaraan, Ilya mengatakan bahwa sejak awal dia tidak berniat untuk menjadi siswa resmi Krono. Rencananya adalah meraih peringkat pertama dalam penilaian tengah semester dan penilaian akhir, kemudian kembali ke keluarganya. Pemuda itu tak pernah melepaskan tatapannya padanya sambil mendengarkan dengan seksama. Ia kembali memanggil nama pemuda tersebut, sehingga ia langsung merespon. Ilya bertanya, apakah dia tahu siapa yang disebut jenius sejati benua ini? Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak yakin. Jenius sejati adalah Carl Lindsay, yang merupakan kakaknya. Dia adalah pria tinggi berambut abu-abu panjang, dikunci rendah dengan mata besar berwarna terang. Ilya mulai menceritakan kisah bagaimana ketika dia berusia 7 tahun sebagai anak kecil, kakaknya menjadi begitu terkenal, sehingga hampir setiap orang di benua mengenalnya. Semua orang merayakan kedatangan atau kemunculannya di masyarakat dengan antusiasme tinggi. Pada usia 10 tahun, Carl berhasil mengalahkan seorang ksatria dalam duel. Pemuda tersebut berhasil menjatuhkan lawannya ke tanah dalam pertarungan pedang. Saat itu dia berhasil mencapai ketinggian tak tertandingi berkat bakatnya. Carl dikenal oleh banyak orang terkenal dan menjadi terkenal di benua sebagai jenius hebat. Pemuda itu memiliki senyuman ramah. Semua orang memiliki harapan tinggi padanya, sehingga dia perlu menjadi kuat. Tetapi, suatu hari jenius lain muncul, yang meraih peringkat pertama di Akademi Krono, tetapi menolak untuk menjadi siswanya. Pertemuan mereka terjadi di jalanan belakang gadis tersebut, dikelilingi oleh orang-orang berpakaian jubah. Namanya Ignate, dan pada usia 14 tahun ia mendirikan skuad tentara bayaran sendiri. Dia memiliki rambut panjang gelap dan mata cerah berwarna merah tua. Setelah bertemu secara langsung, kakak Ilya menerima tantangan darinya untuk duel tanpa berpikir lama. Pemuda tersebut menarik pedangnya. Karena dalam keluarga mereka tidak lazim untuk menghindari pertarungan, dia memasuki pertarungan dengan teriakan. Sorot matanya serius bertemu tatapan gadis tersebut yang penuh semangat dengan senyuman tak pernah hilang dari wajahnya. Tetapi pada akhirnya hanya dalam 3 tebasan pedang, Carl hancur berkeping-keping dan pemuda tersebut sendiri terkejut oleh hasil ini. Semua terjadi hanya dengan satu gerakan tajam dilakukan oleh gadis tersebut. Pertarungan berakhir memenangkan Ignite. Sambil memandang ke bawah pada pemuda tersebut, dengan tatapan merendahkan bahwa dia merasa kecewa, Carl yang berlutut menundukkan pandangannya, terkejut. Ilya yang kecil segera berlari menuju kakaknya, melihat kekalahan idolanya, panutannya. Dia memeluknya erat-erat dan menangis. Pemuda itu membuka tangan ke samping dalam keadaan terkejut dan menatap gadis kecil yang memeluknya dengan tatapan lesu. Dia mulai menenangkan Ilya seolah tidak ada yang terjadi. Air mata tidak meninggalkan wajah Ilya, tetapi Carl tersenyum berusaha. Kemudian, dia berpikir bahwa kakaknya akan melawan kembali, bertarung lagi, dan merebut kemenangan. Namun, Carl tidak pernah bisa pulih. Citra cerahnya sebagai jenius yang gagah berani hancur berkeping-keping. Setelah apa yang terjadi, orang-orang kehilangan minat padanya. Mereka menunjuk-nunjuk dan menatapnya dengan penuh penghinaan. Semua ini memberi tekanan besar pada dirinya. Untuk pertama kalinya, dia dikritik dan diejek tanpa ampun. Ilya kecil melihat kakaknya menangis di kamarnya. Tidak bisa menahan emosinya akibat tekanan dan keputusasaan yang menumpuk. Melihat ini,
Gadis itu sendiri tidak bisa menahan emosinya dan menangis bersama kakaknya sambil mengawasinya dari ambang pintu. Dia hanya seorang anak yang bisa berdiri dan menyaksikan Carl merana. Tetapi bahkan saat itu jelas baginya bahwa apa yang mengurungnya di dalam kamar adalah tatapan orang-orang. Menyadari hal ini, mata kecil Ilya melebar karena marah. Selanjutnya, Ilya mencoba mengenakan pakaian seorang kesatria untuk pertama kalinya. Sementara teman-temannya sibuk dengan hal-hal biasa, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kesalahan seperti itu tidak akan menimpanya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan imannya. Dia berlatih keras dan meningkatkan kemampuannya. Namun tanpa disadari, dia terjebak dalam jurang ini, berusaha menjadi lebih baik dan mengejar yang terkuat. Dia tetap berada dalam bayang-bayang Ignate. Dengan tatapan tenang, gadis itu berkata bahwa dia masuk ke Chrono pada usia 12 tahun. Karena Ignate yang masuk pada usia 13 tahun. Bangkit dari tempat duduknya, dia melanjutkan mengatakan bahwa pada usia 14 tahun, dia ingin diakui secara resmi sebagai seorang kesatria. Karena Ignate dianugerahi gelar kesatria kehormatan pada usia 15 tahun. Iron mendengarkan gadis itu dengan seksama. Tetapi kini Ilya berbicara dengan nada marah. Dia akan mengakhiri usahanya untuk mengejar siapapun. Pemuda itu menghela napas dan berkata dalam hati bahwa begitulah adanya. Semua ini, lanjutnya, adalah berkat dia. Iron menatapnya dengan terkejut saat dia berbicara tentang bagaimana dia tidak membiarkan orang lain membingungkannya dan bagaimana pemuda itu menentukan jalannya sendiri. Melihat ketekunan dan keinginannya untuk mengikuti jalannya sendiri, Ilya memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Dia memberikan senyuman manis kepada pemuda itu sebelum tiba-tiba berbalik dan cepat berjalan ke arah yang berlawanan, sambil mengatakan bahwa dia cukup mampu mencapai tingkat master, meskipun melakukan semuanya dengan caranya sendiri. Iron mengatakan, merasa kagum kepadanya. Kata-kata mendadak itu membuatnya berbalik. Dia merasa kagum bahwa gadis itu mampu mengatasi kesulitan dan melihat dunia di depannya yang tidak terbatas pada akademi. Dengan meletakkan tangan di lututnya dan menundukkan kepala, pemuda itu berbagi bahwa dia belum memiliki tujuan yang jelas. Dengan senyuman, Ilya memberitahunya untuk tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Pemuda itu tertawa bingung sambil memandangnya, menerima jawaban untuk tidak bersantai. Dia melihat ke atas memberitahunya untuk berusaha lebih keras. Jika tidak, jarak di antara mereka akan menjadi jurang dalam sekejap. Setelah mengatakan ini, gadis itu maju dengan semangat dan senyum muncul di wajah Iron yang mengamatinya. Saat dia menyaksikannya pergi, pemuda itu mengalihkan pandangannya ke tangan yang memegang gagang pedang sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah semuanya baik-baik saja? Debu terbang ke udara akibat ayunan pedang. Kini ia memegang ujung pedang dengan satu tangan dan menggenggam gagangnya dengan tangan lainnya. Iron itu tidak mengerti apakah ia melakukan hal yang benar saat seorang pria berdiri diam dekat retakan dalam di lantai. Itu adalah Brad. Kesendiriannya terputus oleh Judith yang meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan bahwa renovasi sebenarnya direncanakan di sini dan akses sedang dilarang. Namun pemuda itu tidak bereaksi terhadap hal ini. Ia hanya terus menatap retakan di lantai. Mendekat, gadis itu mengajaknya keluar untuk bertanding. Badannya gatal ingin bertarung, karena dia berpikir bahwa mungkin pemuda itu juga ingin melakukan hal tersebut. Namun, pemuda itu hanya menunduk dengan tatapan hancur sambil memecah. Geheningan berkata monoton bahwa ia akan meninggalkan akademi. Mendengar ini membuat Judith terkejut hingga getaran terasa melalui tangannya. Tanpa mengangkat pandangan, pemuda itu mulai berbicara tentang bagaimana seorang pria yang baru saja mengambil senjata dapat menunjukkan level luar biasa hanya dengan melatih satu tebasan selama setahun sementara dirinya sendiri hanya meluangkan sedikit waktu untuk mempelajari seni pedang. Mendengar ini, mata gadis itu melebar. Ia tidak mengerti seberapa banyak waktu lagi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sama. Mengalihkan kepalanya ke arah Judith, ia tersenyum dan berkata
bahwa ia tidak tahu apakah ia dapat melakukannya sama sekali. Ia berpikir bahwa kemampuan seperti itu sudah ditentukan sejak awal. Berbalik, ia berterima kasih kepada gadis tersebut atas segalanya sebelum cepat-cepat berjalan menuju pintu keluar. Judith memandangnya bingung sebelum meraih bahunya dan menghentikannya. Dia berbalik melihatnya dengan mata sedih. Judith segera memberikan tamparan keras ke wajahnya, hingga pemuda itu jatuh ke lantai mendukung tubuhnya dengan kedua tangan. Brad berteriak marah tidak mengerti apa yang dilakukannya. Tetapi gadis itu dalam nada tinggi mulai berkata bahwa dia tidak mengerti apa masalahnya, karena pemuda itu mampu menghindari semua serangan pedangnya tanpa masalah. Tetapi sekarang ia bahkan tidak bisa menghindari tinjunya. Apakah tubuhmu juga mengeras setelah otakmu menjadi batu? Katanya sambil mulai menyerangnya untuk menyadarkannya kembali. Menghadapinya hampir berteriak bahwa sejak ia banyak bicara tentang takdir, apakah benar-benar mungkin baginya untuk tidak dapat mengatasi seseorang sepertiku? Dengan wajah penuh kemarahan, Judith berniat untuk terus menyerang Brad semakin keras di tubuh. Dan wajahnya sambil terus berteriak tentang bagaimana sebenarnya ia berpikir semua orang di akademi ini menderita karena hal-hal yang sia-sia. Ketika gadis itu berhasil menenangkan diri dan berhenti menyerang, pemuda itu menatapnya dengan tatapan bingung sebelum berbalik menuju pintu keluar. Ia berteriak agar jangan lupa nanti untuk membanggakan bagaimana di masa mudanya ia mengalahkan seseorang yang akan menjadi pendekar pedang terbaik di benua dalam ujian. Itu cukup baginya untuk membual selama hidupnya bagi orang yang menyerah begitu saja. Dengan pernyataan tersebut, Judith berbalik pergi meninggalkan Brad dengan pikirannya sendiri. Gadis itu merapatkan bibirnya dalam rasa kesal sementara pemuda itu menatap lantai dengan sedih. Beberapa hari kemudian, Ilya datang kepada kepala akademi. Dia menyatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mengikuti jalannya sendiri, sehingga kepala akademi bertanya apakah jiwanya merasa lebih baik. Berdiri menghadapi pria yang duduk di meja tersebut, Ilya menjawab bahwa dia merasa jauh lebih baik. Sambil melihat ke arah lain, Ilya mengatakan bahwa alasan lebih baiknya bukan hanya peringkat pertama dalam daftar peringkat tersebut. Dengan senyuman pria tersebut memperhatikan bahwa gadis itu benar-benar menjadi lebih ceria dibandingkan setelah ujian tengah semester. Menutup matanya, dia menyadari semua ini adalah berkat usaha dan ajarannya. Tetapi pria tersebut hanya tertawa mendengar hal ini. Kepala akademi membebaskan Ilya atas hal tersebut, sehingga ia mengucapkan terima kasih padanya sebelum meninggalkan kantor tersebut. Begitu pintu tertutup rapat, kepala akademi meminta agar dipanggil peserta berikutnya dan segera dilakukan. Tatapan pria tersebut menjadi lebih serius ketika pikiran melintas di kepalanya. Apakah ini benar-benar serius? Brad berdiri di depan kepala akademi, dan kepala akademi berkata bahwa tidak ada pertanyaan mengenai nilainya, karena pemuda tersebut sangat baik, sehingga ia menjadi standar bagi orang lain. Ia berhasil menyisihkan egoisme dan memperbaiki kekurangan, sehingga meningkatkan kelebihannya. Kepala akademi memiliki harapan tinggi terhadap pemuda tersebut, tetapi pemuda itu mendengarkan semua ini tanpa mengangkat pandangan sama sekali. Hingga tiba-tiba pemuda tersebut berkata bahwa ia sudah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Mata kepala akademi melebar, karena pasti saja ia tidak mengharapkan hal ini darinya. Tetapi, saat melihatnya pria tersebut menyadari bahwa mata pemuda tersebut tampak hampa. Dia seperti lilin yang padam dan tidak akan mendengarkannya dalam keadaan seperti ini. Setelah memberitahu Brad tersebut bahwa ia bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya, akademi membebaskannya pergi. Brad segera berbalik menuju pintu keluar sementara dalam pikirannya kepala akademi berharap anak ini akan memiliki dorongan yang dapat membuatnya bangkit kembali. Iron adalah peserta berikutnya yang masuk ke kantor. Dengan senyuman di wajahnya, kepala akademi memberitahu pemuda tersebut bahwa penampilannya dalam penilaian akhir sangat mengesankan. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu sepanjang kariernya. Pemuda itu mengucapkan terima kasih atas kata-kata tersebut. Kepala akademi yang duduk di meja bertanya kepada Iron,
Apakah ia ingat percakapan mereka setelah ujian tengah semester yang dijawab dengan anggukan positif oleh Iron? Pria tersebut mengatakan memiliki nasihat untuknya. Iron merespons antusias bahwa dia pasti akan mendengarkannya. Tetapi, terlebih dahulu menyembunyikan senyum dari wajahnya kepala akademi, bertanya padanya sebuah pertanyaan sambil memanggil namanya, yang membuat Iron terkejut. Dia bertanya mengapa pemuda itu berlatih pedang. Mata Iron melebar terkejut saat melihat telapak tangannya sendiri sebelum mengulangi pertanyaan kepala akademi dalam pikirannya. Gambar seorang pria kuat berambut panjang muncul kembali dalam ingatan Iron tersebut. Setelah sedikit ragu-ragu, pemuda itu tidak dapat menyebutkan alasannya. Ames tersenyum berkata, agar jangan berpikir terlalu dalam karena mungkin saja bukan sesuatu yang besar. Alasan duniawi seperti ketenaran dan uang juga boleh. Dengan melemparkan tangannya, pria tersebut memberitahu pemuda yang berdiri di depannya bahwa jika tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan moralitas, maka dia bisa mengatakan demikian tanpa ragu. Tetapi, pemuda tersebut terus menatap lantai sementara butiran keringat mulai muncul di dahinya. Tiba-tiba keheningan pecah. Keluar kata-kata kepala akademi yang menyatakan bahwa semuanya sudah jelas baginya. Ames yang berdiri di dekatnya terkejut dengan itu. Alis pemimpin itu berkerut dan dia dengan tenang mengarahkan perhatian kepada Iron, mengatakan bahwa pemuda itu tidak mengambil pedang atas kehendak bebasnya sendiri. Ada ekspresi putus asa di wajah pemuda itu, dan dia setuju dengan apa yang dikatakan. Menghadapi pria itu, Ames meminta penjelasan tetapi dia hanya menjabatkan tangannya di depan tubuhnya, menutup matanya, dan menjawab bahwa dia sendiri tidak tahu. Kepala akademi memfokuskan tatapannya pada pemuda itu, mengatakan bahwa selama ini dia dihantui oleh fakta bahwa dia mengambil pelajaran pedang lebih serius daripada yang lain. Namun, tidak ada setetes pun emosi dalam dirinya yang akan dirasakan oleh seseorang seperti dia. Menggunakan Brad sebagai contoh, pria itu mengatakan bahwa Brad sangat senang ketika menyadari bahwa keterampilannya telah meningkat. Pemuda itu dengan bahagia memegang pedang dengan satu tangan. Judith yang berada di belakangnya tampak sangat menakutkan ketika dia menyadari bahwa dia berada di belakangnya dalam hal kekuatan. Amarah menutupi mata gadis itu seperti tirai, dan bahkan Brad merasakan aura menakutkan darinya. Mendengarkan ini, Ames meletakkan tangannya di samping tubuhnya. Kepala akademi menyadari bahwa setiap siswa di akademi merasakan baik kebahagiaan atau kesejian terkait keterampilan pedang mereka. Tetapi Iron tidak merasakan keduanya. Dengan nada tenang, pria itu memanggil nama pemuda itu dan bertanya apakah dia sedang meniru seseorang. Tatapannya langsung tertuju pada Iron bingung yang berdiri di depannya. Iron menundukkan pandangannya ke lantai, mengingat sosok pria dari mimpinya. Setelah sedikit ragu, dia berkata bahwa kepala akademi benar. Senyum muncul di wajah pemimpin tersebut karena dia berpikir bahwa yang mengejutkan baginya adalah pemuda ini berhasil mencapai ketinggian seperti itu hanya dari keinginan untuk menjadi seperti orang lain tanpa memiliki kehendak sendiri. Dia tidak bertanya siapa idolanya, tetapi dia memperhatikan sesuatu. Dengan mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Iron, kepala akademi berkata bahwa jika dia akan terus berlatih dengan pedang, maka sebaiknya dia serius memikirkan semuanya sekarang. Karena jika tidak menemukan alasannya, maka tidak ada tempat baginya di akademi. Ames membuka mulutnya terkejut, tetapi kepala akademi tetap tenang. Kata-kata ini membuat Iron menjadi waspada. Ia membuka matanya lebar-lebar, dan dengan senyuman pria itu, berkata bahwa dunia ini sangat besar, dan jauh lebih penting untuk menemukan diri sendiri di dalamnya, daripada hanya mengayunkan pedang di sini. Apa yang didengar oleh pemuda itu, membuatnya secara tidak sadar membuka mulutnya. Iron segera membungkuk berterima kasih kepada kepala akademi atas semua yang telah dikatakannya, dan berjanji akan mengingat nasihat terakhirnya hingga akhir hayatnya. Pria itu tertawa sambil mengatakan bahwa kata terakhir terdengar sedikit menyakitkan dan lebih baik tidak mengatakannya. Pemuda itu mengangkat alisnya bingung
tidak mengerti apa yang salah dalam ucapannya. Memanggil pemuda itu lebih dekat, kepala akademi meraih saku dalam pakaiannya dan meminta pemuda itu untuk memberikan setetes darah, yang langsung disetujuinya. Hanya dengan satu sayatan kecil di jari, darah pun menetes. Iron itu sedikit menyipit karena rasa sakit, tetapi saat mendekat, ia melihat di meja kepala akademi sebuah batang emas dengan namanya terukir di atasnya, dan di sampingnya terdapat tulisan bahwa ia adalah siswa resmi Krono. Dengan senyuman, pria tersebut memberitahu pemuda itu bahwa ia memberinya waktu 1 tahun untuk menemukan jalannya. Terinspirasi dan dengan mata berbinar-binar, Iron itu mengumumkan bahwa ia pasti akan kembali dalam setahun. Langit mulai gelap di atas pemandangan alam yang indah, ketika tiba-tiba seorang gadis di jalan memanggil Iron tersebut. Itu adalah Ilya. Mendekat, ia mengundang pemuda itu untuk mengunjunginya sambil meletakkan sesuatu di telapak tangannya. Iron terkejut menemukan sebuah benda kecil dengan gambar burung yang memegang pedang. Dia bertanya apa itu. Menutup matanya, gadis itu berkata bahwa ini adalah lambang keluarganya, dan jika dia menunjukkannya kepada penjaga, dia tidak akan diterima dengan dingin. Senyum muncul di wajah gadis tersebut saat ia mengatakan bahwa ketika pemuda itu tiba, ia akan memberinya bunga. Pemuda itu terkejut dan bertanya lagi, tidak mengerti bunga apa yang dimaksudnya. Mengangkat sedikit lengan bajunya, Ilya menunjuk gelang yang diberikannya sambil mengatakan bahwa bunga tersebut disebut Adonis. Senyum muncul di wajah Iron saat ia menyadari bahwa bunga-bunga seperti itu tumbuh di rumahnya. Mengatur lengan bajunya, kembali, gadis tersebut tersenyum dan berkata bahwa pada usia 7 tahun ia telah mencabut semua bunga ini, tetapi sekarang ia akan menanamnya lagi. Melihat pemuda tersebut, Ilya berkata bahwa Adonis mekar pada bulan April hingga Mei sehingga ia menunggu kedatangannya sekitar periode ini. Menggenggam lambang tersebut di tangannya, Iron berjanji bahwa ia pasti akan mengunjungi gadis tersebut. Percakapan manis mereka terputus oleh Judith yang muncul entah dari mana. Dia juga ingin mendapatkan barang berkilau seperti milik Iron. Alice, Ilya, dan Iron terangkat karena terkejut atas ketidakpekaan gadis itu. Melihat ke arah lain dengan ketidakpuasan, gadis tersebut mengucapkan, jika Ilya tidak mau memberinya, maka tidak mengapa. Namun Ilya yang sedikit bingung, melihat Judith yang berkata bahwa bukan berarti dia tidak ingin mendapatkannya juga. Tanpa membiarkan Ilya menyelesaikan pikirannya, Judith berseru penuh kegembiraan sambil mengangkat tangannya ke atas. Gadis itu menyaksikan dengan penuh kekaguman saat benda kecil ini berkilau dalam cahaya. Dia berkata bahwa hanya kaum aristokrat yang bisa bermain-main dengan sesuatu seperti ini, tetapi dia pikir bisa menjualnya dengan harga tinggi. Kata-kata ini membuat Ilya merasa tidak nyaman dan ia menundukkan tatapannya dalam rasa malu. Berbalik kembali kepada gadis tersebut, Judith meminta maaf untuk waktu itu tanpa memahami apa yang sedang dibicarakannya. Dia melihat ke atas ke arah gadis berambut merah yang berbicara tentang saat ia menghina keluarganya dan dirinya sendiri. Dia melihat Ilya yang tersenyum dan melanjutkan bercerita tentang bagaimana dia tidak pernah memiliki keluarga, sehingga ia mengatakan kata-kata tersebut tanpa berpikir. Judith Yan sudah berkata, merasa bingung saat menyadari permohonan maafnya, lebih mirip alasan. Iron tersenyum saat melihat percakapan antara kedua gadis tersebut. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar minta maaf dari lubuk hatinya. Dan Ilya juga meminta maaf karena telah mengabaikannya. Menyadari ekspresi dari Iron, Judith mendekatinya sambil menarik tali tasnya, sambil berkata bahwa dia berdiri dan tersenyum seperti orang bodoh. Namun pemuda itu hanya berbalik malu-malu, sambil tersenyum mengatakan bahwa dirinya suka perdamaian. Mengangkat lengan bajunya, gadis tersebut berniat untuk memberikan pelajaran kepada pemuda tersebut karena menurutnya lelucon-leluconnya sangat aneh, yang hanya membuat Iron tertawa sambil mundur menjauh dari gadis tersebut. Namun, tindakan mereka terputus oleh suara langkah kaki. Iron berbalik sementara Judith mengalihkan tatapannya kepada sosok yang mendekat. Seorang pemuda cepat berjalan menuju Brad.
Ilya memperhatikan bagaimana gadis tersebut menatap pemuda dengan curiga. Iron tersebut dengan antusias memberitahu Brad bahwa dia telah mendengar kabar bahwa Brad akan meninggalkan akademi. Dia bertanya apa yang terjadi padanya. Tetapi Brad hanya menatap ke depan, seolah-olah tidak mendengar. Tiba-tiba dia mengalihkan tatapannya kepada Iron. Dia berkata sulit baginya untuk membicarakan hal ini, yang membuat Iron melambai-lambaikan tangannya khawatir, sambil tersenyum mengatakan bahwa setiap orang memiliki keadaan masing-masing untuk mengambil keputusan semacam ini. Brad bertanya apakah pemuda itu juga pergi. Sambil menekan tangan ke dadanya dan tersenyum, ia mengatakan bahwa dirinya tidak pergi sepenuhnya. Dan begitu selesai dengan pelatihan pribadinya, ia akan kembali lagi. Menundukkan pandangan ke bawah, pemuda ini berpikir tentang bagaimana Iron akan terus meningkatkan keterampilannya, sementara semangatnya hancur. Dia berbicara tentang hal-hal semacam ini. Pikirannya terputus oleh ucapan terima kasih dari Iron. Sambil tersenyum, Iron berkata bahwa berkat Brad ia menjadi percaya diri, menggenggam tinjunya lebih erat lagi. Ia mengatakan mulai merasa hidup setiap kali mengayunkan pedangnya. Mata Brad melebar karena terkejut mendengar hal ini. Mengangkat telapak tangannya ke dada. Iron berbagi tentang bagaimana setahun lalu terjadi perubahan kecil dalam dirinya. Berkat Brad lah ia mulai berlatih pedang dan memutuskan untuk masuk akademi. Mendengarkan ucapan pemuda tersebut, Brad mengarahkan tatapannya yang terkejut kepadanya. Pemuda ini melanjutkan bercerita bagaimana ia mampu melihat kembali mengenali dirinya sendiri dan terus bergerak maju hanya setelah bertemu mereka semua. Saat mengatakan ini, senyum muncul di wajah Iron dan matanya bersinar. Sekali lagi ia berterima kasih kepada pemuda tersebut, sementara Brad berdiri diam tak berkedip dari pandangannya. Ketika Iron hendak mengatakan sesuatu, tetapi segera saja mereka terputus oleh para kesatria yang sedang mempersiapkan kereta untuk membawa Iron muda pulang. Setelah mengatakan sudah waktunya baginya pergi, pemuda-muda ini mulai naik ke dalam kereta. Sementara Iron tampak beku di tempatnya. Matanya dipenuhi keputusasaan dan bibirnya bergetar. Tiba-tiba mendengar suara keras dari Brad. Memanggil namanya sangat keras tanpa menurunkan suaranya memanggil, agar Iron menjadi lebih kuat dan bertemu lagi. Mendengar ini mata Judith melebar kaget sementara Ilya berdiri di sampingnya tersenyum lebar. Brad yang duduk di kereta menggenggam kedua tangannya, menjadi kepalan akibat apa yang didengarnya. Bibirnya bergetar tajam saat ia berpaling menjauh dari jendela sambil menatap lantai. Setelah kata-kata ini, kereta pun mulai bergerak meninggalkan jejak debu jalanan yang berterbangan. Mendekat, Judith berkata bahwa mereka telah mempertunjukkan sebuah melodrama sejati di sini. Tetapi Iron terus saja menatap sedih mengikuti kereta pergi. Tanpa berpaling kepada gadis tersebut, pemuda ini berkata, mungkin saja semua ini hanya imajinasinya, tetapi ada perasaan dalam hatinya bahwa mungkin dia tidak akan pernah melihat Brad lagi. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi sedih. Namun keheningan canggung mereka terputus oleh kemunculan Markus yang datang untuk menjemput Iron tersebut. Dia bertanya, siapa kedua gadis ini? Iron dengan gembira memberitahu bahwa mereka belajar bersama di akademi dan mereka menjadi temannya. Pria itu terlihat terkejut sambil bergoyang sedikit dari sisi ke sisi. Pemuda-muda ini tidak memahami reaksi semacam ini hingga segera menarik diri. Markus membungkukkan kepala kepada kedua gadis tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah bersahabat baik dengan tuan mudanya. Gadis-gadis itu membuka mata mereka lebar-lebar dalam rasa malu dan diam-diam memperhatikan tindakan ini. Sekali berada dalam kereta, Iron melambaikan tangan kepada mereka. Sementara Judith tangan di sampingnya berteriak memanggilnya untuk segera kembali dengan cepat. Kereta itu mulai bergerak. Dan gadis-gadis itu memperhatikan pemuda tersebut untuk beberapa saat mengikuti dengan tatapan mereka. Namun tiba-tiba mereka merasa sangat canggung dan malu, lalu menatap ke arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka berpikir, kapan kereta pemuda itu segera menghilang. Judith berpura-pura merasa mual di perutnya saat dia menceritakan hal ini kepada Ilya.
Gadis itu ragu sejenak dan berkata bahwa sebaiknya dia kembali. Ilya mengucapkan selamat jalan dan buru-buru pergi. Sementara Ilya mengucapkan terima kasih dengan malu-malu. Saat itu di kantor kepala akademi, Ahmed dengan aktif menggerakkan tangannya bertanya kepada kepala akademi, apakah dia sangat kesal karena anak-anak yang dia harapkan banyak telah pergi. Dengan senyuman, pria itu tidak membantah. Dia melihat kepala akademi dengan khawatir, bertanya apakah ia akan baik-baik saja dengan Iron, karena menemukan jalan hidup bukanlah tugas yang mudah. Namun, kepala akademi melihat keluar jendela tanpa berbalik, dan mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, karena pemuda itu adalah jenius keempat di benua ini. Ahmed bertanya lagi kepada pria itu, tidak mengerti mengapa dia mengatakan demikian. Kereta pemuda itu bergerak cepat menuju rumah. Kepala akademi berkata bahwa pemuda itu sangat berbeda dari jenius lainnya. Menghadapi Ahmed, pria itu berkata, Iron adalah jenius yang giat. Iron melihat pemandangan yang berubah di luar jendela kereta dengan senyuman. Sementara itu, Judith berjalan menuruni jalan dengan tatapan menunduk. Dia merasa sendirian lagi. Dia terus melangkah maju, menggenggam tinjunya lebih erat dan mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, seseorang meletakkan tangan di bahunya. Itu adalah Brad. Dia tersenyum lebar sambil bertanya mengapa dia menatap tanah. Apakah ada sesuatu yang menarik di sana? Mata gadis itu melebar terkejut. Dia berseru keras sambil mengerutkan alisnya, tidak mengerti mengapa dia kembali. Pemuda itu meletakkan tangannya di samping tubuhnya, mengatakan bahwa setelah berpikir dan mempertimbangkan segalanya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa menyerah sama sekali tidak cocok untuknya. Selain itu, dia mencatat bahwa sejak Iron pergi, tidak ada yang bisa menghadapi sifat buruknya. Gadis itu segera berteriak ketidakpuasan. Brad tersenyum sambil bertanya kepada Judith, apakah dia senang memiliki dirinya kembali? Senyum marah muncul di wajah gadis itu. Dia mulai terbata-bata dan menyuruhnya pergi. Dengan nada tidak senang, tidak memahami apa yang dibicarakan orang bodoh ini. Menyaksikan semua ini, pemuda itu tersenyum lebar dan memberitahu Judith bahwa Iron mengatakan bahwa makiannya bisa diartikan sebagai penilaian positif jika dia terbata-bata pada saat yang sama, sambil mengalihkan pandangannya dalam rasa malu. Gadis itu kemudian mengganti topik pembicaraan dengan mengatakan bahwa kepala akademi kemungkinan besar tidak akan menyambutnya dengan tangan terbuka setelah pergi. Dengan senyum dan menyipitkan matanya, Brad berbicara tentang bagaimana dia harus berlutut mohon ampun, dan menurutnya kepala akademi tidak akan melepas talenta sepertinya. Judith mengancamnya untuk diam. Pemuda itu berkata bahwa dia sudah lama ingin memintanya untuk sedikit memaki, tetapi gadis itu menyuruhnya pergi ke neraka. Mereka berjalan bersama menuju pintu masuk akademi. Kereta bergerak cepat di sepanjang jalan meninggalkan pemandangan hutan di belakang mereka. Markus memperhatikan Iron yang duduk di depannya. Pria itu menyadari bahwa pemuda tersebut terus melihat keluar jendela sepanjang perjalanan. Dia berpikir bahwa Iron tidak berhasil menjadi siswa resmi akademi dan ini mungkin sangat mengecewakannya. Pemuda tersebut sendiri bersandar pada kursi tanpa melepaskan pandangannya dari jendela. Perhatian Markus tertarik pada apa yang digenggam oleh Iron di tangannya dan segera bertanya apa itu. Iron mengulurkan telapak tangannya agar dapat dilihat oleh pria tersebut. Markus terkejut saat melihat tablet platinum milik keluarga Lindsay dan bertanya dari mana pemuda tersebut mendapatkannya. Pemuda itu menjawab bahwa temannya memberikannya padanya. Markus bertanya siapa temannya itu. Melihat tanda tersebut, Iron bertanya, apakah Markus ingat gadis berambut putih yang diperkenalkan kepadanya? Itu adalah Ilya Lindsay. Kejutan membeku di wajah Markus. Melihat ini, Iron tersebut berpikir bahwa berdasarkan reaksi pria tersebut, keluarga Lindsay jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dengan tangan dilipat di depan tubuhnya, Iron meminta maaf dan memberitahu pria itu bahwa ia akan tidur sebentar. Markus segera merespons hal ini. Iron menutup matanya memikirkan jalan pedangnya, sementara pemandangan kota muncul dalam cahaya matahari terbenam. Pria itu memberitahu pemuda tersebut bahwa hari ini mereka akan tinggal di penginapan.
Kereta berhenti di sebuah bangunan 4 lantai. Setelah Iron beristirahat, Iron mengambil posisi lotus sambil duduk di tempat tidur. Aliran energi memancar dari tubuhnya. Markus yang mencoba mendengarkan dari luar pintu, menyadari bahwa tidak ada suara sama sekali di dalam ruangan. Merasa gugup, pria itu mulai mondar-mandir berpikir bahwa pemuda-muda tersebut pasti dalam keadaan putus asa. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia perlu menemukan sesuatu yang bisa mengembalikan tuannya ke suasana hati yang baik. Markus berjalan keluar ke jalanan yang ramai. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya, dan matanya berbinar. Di sana ada orc memanggil semua orang untuk mendekat sambil menawarkan ramalan. Pria itu pernah mendengar bahwa mereka kadang-kadang bisa ditemukan di barat laut. Tetapi, bagaimana bisa orc ini berada di sini? Markus memperhatikan liontin pentagram di leher orc tersebut, dan tato di lengannya. Itu adalah tanda seorang peramal, orc. Nampak Iron yang bertanya karena tidak mengerti saat Markus berbicara padanya. Mendengar itu, pria tersebut berkata bahwa peramal orc adalah salah satu peramal masa depan yang paling luar biasa. Iron mempertahankan percakapan, sambil mengatakan bahwa ia pernah mendengar, bahkan hanya dengan satu pertemuan dengan seorang orc, menjanjikan keberuntungan. Peramal orc menyambut orang-orang yang mendekati tokonya dengan senyum, sambil bertanya siapa dari mereka yang ingin diramalkan nasibnya. Pemuda itu berkata bahwa ia ingin mencoba. Markus menyaksikan semua ini dengan senyum tanpa melepaskan pandangannya dari mereka. Pria tersebut berpikir bahwa peramal orc terkenal hanya mengatakan hal baik, dan mungkin kabar baik akan segera membuat tuan mudanya ceria kembali. Dengan senyum lebar, orc mulai menjelaskan apa saja yang bisa diramalkan. Keberuntungan hari ini, tahun ini dalam hubungan cinta, kesejahteraan finansial, dan kesehatan. Menghadapi Iron, orc bertanya mana dari hal-hal ini yang paling menarik baginya. Wajah orc tiba-tiba menjadi serius dan bingung, sambil menengok kepada pemuda tersebut bertanya, berapa usianya? Iron terkejut dengan pertanyaan ini, seperti juga Markus yang berdiri di sampingnya sambil mengerutkan alisnya. Pria itu mengulangi pertanyaan dalam pikirannya. Iron menjawab dengan malu-malu bahwa ia berusia 16 tahun. Mendengar hal ini, orc tersenyum, lebar mengatakan bahwa pemuda tersebut memang terlihat muda. Tetapi jika ia berbohong maka ramalan tidak dapat dibuat untuknya. Terkejut mendengar jawaban ini, Iron berkata bahwa ia jujur. Markus yang mendengar semua ini, mulai kehilangan kesabaran dan menggigit bibirnya dalam ketidakpuasan. Orc berkata bahwa menurut pendapatnya seorang pemuda dengan tangan dan kaki, seperti dirinya pasti akan direkrut ke dalam ordo ksatria mana pun jika ia mendaftar ke sana. Dan jika ia terus mengikuti jalur seni pedang, maka sesuatu akan menantinya. Tanpa membiarkan orc menyelesaikan kata-katanya, Markus langsung menyela ucapan orc, sambil mengatakan bahwa semua ini hanyalah kebohongan belaka. Dia segera menyerangnya dengan pertanyaan, apakah dia benar-benar seorang peramal nasib? Iron terkejut melihat reaksi pria tersebut sementara orc, peramal sendiri membuka mulutnya terkejut. Berbalik dengan tatapan tidak puas lalu cepat-cepat berjalan kembali menuju penginapan. Ia memanggil tuan muda agar bersamanya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya membuang waktu untuk hal ini. Orc peramal tampak kecewa. Iron juga hendak pergi, tetapi orc meminta agar ia menunggu sebentar. Dia menarik sesuatu kecil di depan wajah pemuda tersebut, sambil berkata bahwa benda ini bisa membantunya. Ketika ada sesuatu yang salah terjadi, pemuda itu terkejut oleh hadiah semacam ini. Tetapi dia tidak menolak. Kemudian setelah berterima kasih kepada orc tersebut, Iron muda mengikuti Markus. Saat memperhatikan Iron pergi, orc berpikir bahwa selain mendapatkan massa otot, seluruh tubuh pemuda muda terlihat kuat dan lentur berkat gerakan dari latihan. Namun, apa yang lebih mengejutkan bagi orc adalah energi yang tebal menyelimuti dirinya saat melihat sosok pemuda tersebut pergi. Orc masih tidak percaya jika dia benar-benar berusia 16 tahun.
Dia bertanya-tanya apakah dia akan dapat bertemu lagi dengan sosok misterius ini. Ketika orang-orang mulai berbisik satu sama lain, seolah-olah Ors ini adalah seorang penipu. Wajah Orc langsung gelap menyadari perdagangan kali ini tidak akan berhasil. Kini kereta bergerak cepat dengan suara roda berdecit, menundukkan kepala, dan menggertakkan gigi. Markus yang duduk di depan tuan muda meminta maaf atas kejadian kemarin. Karena ia tidak tahu jika Orsi ternyata adalah seorang penipu. Iron tersenyum sambil berkata bahwa ia belum mendengar hal buruk apapun dari Orc itu. Tiba-tiba Iron ingat potongan kertas yang diberikan oleh Orc kemarin. Matanya melebar saat membuka kertas tersebut. Ia melihat frasa, "Kamu tidak perlu sendirian untuk berdiri tegak." Pemuda itu tidak memahami apa artinya. Matanya melebar saat ingat ketika ia ditanyakan oleh Orc tentang usianya. Markus menggerakkan tangannya sambil mengatakan bahwa ia segera curiga. Ada sesuatu yang salah. Dia bertanya tentang usia pada seseorang yang gagal saat ujian dan mengatakan bahwa Iron akan diterima di Ordo Ksatria manapun. Dia mengatakan, "Apa-apaan omong kosong itu?" Iron menatapnya dengan mata lebar-lebar sambil tersenyum. Pemuda itu berkata bahwa ia lupa memberitahu jika sebenarnya ia tidak gagal ujian. Markus terdiam sejenak saat Iron muda berkata bahwa ia secara resmi diterima masuk akademi. Tetapi bukan sekarang. Alis pria itu terangkat kaget dan mulutnya ternganga lebar. Karena penerimaan bisa disebut bersifat kondisional. Hanya jika ia menyelesaikan tugas dari kepala akademi, dia akan bisa kembali dalam setahun. Seruan kaget yang keras terdengar, bahkan sampai ke kusir kereta, membuat tubuhnya bergetar karena terkejut. Tiba-tiba, dia berbalik kepada tuan muda, memperingatkan tentang apa yang akan datang. Iron menengok dengan terkejut. Di depan mereka, terlihat kereta keluarga Chiron dengan 2 kuda hitam yang terikat. Markus yang menjulurkan kepalanya dari jendela merasa terkejut bahwa itu memang kereta milik Viscount. Dan lambang keluarga terlihat jelas di kereta tersebut. Pria itu tidak mengerti bagaimana mereka bisa bertemu dengan musuh utama mereka, yaitu orang-orang yang secara terbuka menghina tuannya. Kenangan langsung membawanya pada situasi di mana putra Viscount Chiron mengejek Iron di depan semua orang. Mereka memiliki kesempatan untuk bertemu Arun Chiron. Mata Markus melebar saat Arun dan Sir Stewart muncul di hadapan mereka, mengenakan jubah merah cerah. Setelah mengatakan hal ini, pria itu dengan gugup menggerakkan tangannya, mengatakan bahwa mereka baru saja keluar dari kereta, dan jika pemuda itu merasa tidak nyaman, dia bisa tetap di dalam. Dia akan menyelesaikan situasi ini sendiri. Namun, Iron berbalik dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, dan selain itu, akan tidak sopan jika dia tidak ikut. Pria itu terkejut dengan jawaban pemuda itu. Pepohonan bergetar tertiup angin saat Markus melangkah keluar dari kereta dan membungkukkan kepala untuk menyapa Tuan Arun Chiron dan Sir Stewart. Iron berdiri dengan kepala terangkat. Arun Chiron tanpa menundukkan kepala berkata, "Oh baik," sambil melihat pemuda itu. Pemuda menyadari bahwa Iron telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dengan sinis ia mencatat bahwa sepertinya mereka baru kembali dari Akademi Krono. Memikirkan hal ini, pemuda itu tersenyum sambil bertanya apa urusan mereka di wilayahnya, untuk segera mendapatkan jawaban bahwa mereka perlu menyampaikan sesuatu atas nama ayah mereka. Mendekat, Arun berusaha seakrab mungkin memulai dialog dengan pemuda itu, mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Tanpa banyak antusiasme, Iron menjawab ia menyadari hal ini. Arun mencatat bahwa mereka mengajar dengan baik di akademi, karena dia hampir membuat kesalahan saat melihatnya. Dia bertanya apakah Iron akan melanjutkan latihan pedang. Menunduk ke samping, Iron itu menjawab bahwa mungkin iya. Senyum mengejek tidak meninggalkan wajah pemuda tersebut saat dia bertanya, di mana dia akan melanjutkan studinya. Apa ia memutuskan untuk belajar di rumah? Karena belajar di tempat lain akan cukup bermasalah mengingat dia baru mulai memegang pedang. Melihat ini, Markus merasa tidak senang. Dia menyapa pemuda itu meskipun dirinya sendiri setahun lebih muda, mengangkat kepalanya kembali dan berpaling.
Iron menjawab lagi dengan tidak tertarik bahwa mungkin saja benar. Pemuda itu tidak mengerti mengapa dia menjawab seperti itu. Mempertahankan wajah tenang, Iron berbalik dan bertanya apakah dia ingin menambahkan sesuatu. Terkejut oleh pertanyaan semacam ini dalam ketenangan si pemuda, Arun menjawab bahwa dia tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Berbalik, Iron itu berkata bahwa karena mereka tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan, dia akan buru-buru kembali ke kereta karena perjalanannya jauh dan ia ingin istirahat. Arun mengangkat alisnya terkejut. Stewart yang menyaksikan semua kaget bagaimana respon Iron pada provokasi itu dan bertanya-tanya apakah Iron masih aristokrat ceroboh yang sama. Dia mengerutkan alis sedikit. Arun tampak sangat cemberut saat berteriak keras memanggil pemuda itu untuk berhenti. Tetapi Iron bahkan tidak berbalik. Dengan senyuman ia menawarkan untuk berjabat tangan sebagai ucapan selamat tinggal, sambil mengulurkan telapak tangannya ke depan. Pemuda itu berbalik bertanya mengapa ia harus setuju untuk hal ini. Dia tersenyum jahat, mengingatkan bahwa para pendekar hanya membutuhkan jabat tangan untuk memahami kemampuan satu sama lain. Iron berkata bahwa ia belum pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya. Sambil tersenyum lebar Arun berkata bahwa tampaknya seseorang kekurangan pengetahuan. Melanjutkan pembicaraan, pemuda itu mengatakan itu adalah frasa dari pendekar terkenal Sir Louis Sard. Berbalik kepada Sir Stewart, ia bertanya apakah itu benar, yang dijawab dengan anggukan persetujuan. Dengan senyum lebar, pemuda-muda tersebut menyadari bahwa kata-katanya dikonfirmasi oleh kesatria terbaik keluarga mereka, dan mengulurkan tangannya seraya berkata bahwa sebagai rekan senior yang mulai belajar seni pedang 6 tahun lebih awal, darinya, ia akan memeriksa seberapa banyak keterampilannya telah berkembang. Iron melihat dengan acuh tak acuh pada telapak tangan yang terulur kepadanya. Tatapan tenang Sir Stewart bertemu dengan tatapan terkejut Marcus. Iron memutuskan untuk menjabat tangannya. Melihat ini Arun tersenyum jahat berpikir sekarang ia bisa menghancurkannya. Tidak dapat menyembunyikan ketertarikan dirinya. Ia menunjukkan, giginya menunggu Iron muda menunjukkan wajah konyol kesakitan. Tetapi pemuda itu bahkan tidak mengubah ekspresinya. Ia tetap tenang. Pemuda itu tidak mengerti mengapa Iron bahkan tidak bergerak. Alisnya berkerut dan senyumnya menghilang. Dia tidak paham dari mana tekanan ini berasal. Jika pemuda tersebut tidak mencoba untuk menggenggam tangannya lebih erat lagi dengan tatapan naif, Iron bertanya apakah perlu menggenggamnya kencang. Arun terkejut oleh pertanyaan ini, tetapi setelah sesaat alisnya berkerut dan tatapannya naik ke atas, kekuatan yang digunakan Iron muda untuk menggenggam tangannya benar-benar membuatnya terkesima. Dengan jeritan ia menarik tangannya kembali sambil memijatnya dengan tangan bebasnya. Iron terkejut oleh reaksi ini sambil tersenyum polos, meminta maaf karena ia masih belum tahu cara mengontrol kekuatannya dengan baik. Wajah Arun berubah marah dan memerah. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang pertama yang melepaskan genggaman tangan, seorang aristokrat ceroboh. Memandang ke arah lain, dia berpikir tentang bagaimana dirinya telah mempermalukan diri sendiri. Saat Iron berkata pada mereka bahwa ia akan pergi, tiba-tiba perhatian semua orang terkejut oleh kata-kata seekor kucing yang sedang mengawasi semuanya. Orang-orang itu melihat ke arah hewan tersebut dengan heran. Sir Stewart terkejut oleh kucing yang bisa berbicara sementara. Marcus terkagum-kagum oleh situasi ini, membuka mulut sedikit heran apakah ada penyihir. Dengan senyum lebar kucing itu berbalik kepada Iron tidak mengerti mengapa dia tidak memberikan lawannya tinju yang bagus, agar mereka mengenalnya. Terkadang kita memang perlu merontokkan gigi seseorang agar mereka mengenal kita.